IRGC mengklaim telah menyerang situs-situs militer Amerika Serikat di Teluk Persia. Teheran menyatakan serangan baru terhadap kapal perang Amerika Serikat di Teluk Persia. Sebelumnya, CENTCOM melancarkan serangan terhadap sistem pertahanan pantai Iran. Selain itu, lokasi penyimpanan dan peluncuran rudal jelajah di Pulau Thun, Iran juga jadi sasaran serangan udara militer Amerika Serikat. Ya, sementara itu tadi malam Iran menyerang pangkalan udara Amerika Serikat yang berada di wilayah Erbil, Irak. Sistem pertahanan udara diaktifkan dan berhasil menembak jatuh drone Iran. Wilayah Erbil, Irak kembali menjadi target serangan drone Iran. Kali ini Iran menyasar pangkalan militer Amerika Serikat yang diserang ataupun berada di Irak. Menurut laporan warga, pertahanan udara koalisi pemimpin Amerika Serikat berhasil menembak jatuh hingga 8 drone. Namun puing-puing dari drone yang dicegat menyebabkan kebakaran di salah satu rumah warga. Ledakan dan suara sirine terdengar jelas di berbagai penjuru kota, termasuk dekat Bandara Internasional Erbil dan Konsulat Amerika Serikat. Serangan ini terjadi di tengah eskalasi ketegangan regional antara Iran dan Amerika Serikat pasca pembatalan gencatan senjata. Iran meluncurkan serangan balasan ke sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan menargetkan situs militer Amerika Serikat di Yordania, Kuwait, Bahrain hingga Qatar. Pasukan militer Iran meluncurkan rudal dan drone yang menargetkan pangkalan Amerika Serikat di Timur Tengah. Serangan itu merupakan balasan terhadap serangan terbaru AS yang menyasar target-target Iran. Iran menyerang situs-situs militer AS di Yordania, Kuwait, Bahrain hingga Qatar. Serangan Iran terlihat menyala di langit malam Yordania. Sejumlah rudal Iran pun menghantam pangkalan udara Raja Faisal di Yordania. Drone Shahid Iran juga menghancurkan sebuah gudang di Kuwait hingga meledak hebat. Citra satelit menunjukkan kerusakan parah di pangkalan AS di Bahrain dan Qatar akibat serangan Iran. Hingga kini pasukan AS masih terus menyerang Iran hingga Selasa malam. Setelah serangan 3 malam berturut-turut, pasukan militer Amerika Serikat meluncurkan serangan terbarunya terhadap Iran. Eskalasi meningkat usai Amerika Serikat memberlakukan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz. Komando Pusat AS atau CENTCOM mengatakan pada hari Selasa bahwa pasukannya melakukan gelombang serangan lain terhadap Iran. Serangan terjadi di dekat garis pantai Iran dan Selat Hormuz usai Amerika Serikat mengumumkan pemberlakuan kembali blokade angkatan laut di Selat Hormuz di tengah meningkatnya eskalasi. Jet tempur AS terlihat lepas landas dari kapal induk menjelang serangan terhadap target-target Iran. Namun tanggal dan lokasi pasti dari rekaman yang dirilis oleh CENTCOM tidak dapat diverifikasi secara independen. CENTCOM melaporkan pasukan militer AS meluncurkan serangan terhadap target militer dan infrastruktur Iran selama gelombang serangan 7 jam. Serangan tersebut menandai hari keempat berturut-turut terjadinya eskalasi militer antara AS dan Iran. Kedua pihak saling menuduh melanggar gencatan senjata usai tanda tangan nota kesepahaman pada 17 Juni. Pesawat tempur Zionis Israel membombardir kamp pengungsi di Al-Maghazi di Gaza Tengah. Serangan genosida Israel ini mengakibatkan kerusakan rumah warga Palestina di kamp pengungsi Al-Maghazi di Gaza Tengah. Belum diketahui berapa korban luka maupun syahid akibat aksi genosida Israel di Gaza Palestina ini.
Tentara penjajah Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang akan menghalau pasukan Israel di daerah Ramallah, tepi barat Palestina. Pasukan teroris Israel menangkap 2 pejuang Palestina yang membuat alat peledak. Pasukan penjajah juga menangkap pemasok senjata bagi pejuang Palestina di sebuah rumah di daerah Ramallah hari Selasa. Zionis IDF mengatakan kedua pejuang memproduksi alat peledak yang digunakan untuk mengusir pasukan penjajah Israel dari tanah Palestina. Pasukan genosida juga menyita sejumlah besar senjata selama penggerebekan. Menurut pemerintah apartheid Israel, ketiga tahanan tersebut dibawa untuk diperiksa lebih lanjut. Sementara itu, pasukan penjajah Israel terus menyerang distrik Nabatiyeh, Lebanon Selatan. Teroris ini membakar dan menghancurkan rumah warga. Pasukan Israel menyerbu desa Zautar al-Syarqiyah di distrik Nabatih, Lebanon Selatan. Mereka membakar dan menghancurkan sejumlah rumah warga di desa tersebut hingga kepulan asap tebal terlihat membubung pada Selasa sore. Pasukan Israel bergerak melalui kota Al-Gharbiyah di mana dilaporkan terjadi tembakan senapan mesin yang hebat. Belum ada informasi resmi terkait adanya korban jiwa maupun luka-luka, namun otoritas Lebanon melaporkan serangan Israel di Lebanon sejak 2 Maret telah menewaskan lebih dari 4.000 orang dan melukai 12.000 orang lainnya. Pemerintah Iran mengundang Presiden Prabowo Subianto kunjungi Teheran. Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani setelah pulang dari Iran untuk menghadiri pemakaman Ayatollah Ali Khamenei. Presiden Prabowo Subianto diundang pemerintah Iran untuk berkunjung ke Teheran. Hal itu disampaikan Ketua MPR Ahmad Muzani saat kemarin berkunjung ke Iran untuk menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei. Muzani memastikan undangan telah diterima oleh Presiden, namun belum mengetahui respon Presiden terhadap undangan tersebut. Namun yang pasti, Presiden telah sampaikan salam hormat untuk bangsa Iran. Pemerintah Iran berharap mengundang Presiden Republik Indonesia untuk bisa berkunjung ke Teheran. Iya, itu juga dibicarakan tentang distribusi kapal-kapal Indonesia bisa ke sana. Tapi itu lebih banyak dibicarakan oleh Menlu, saya kira. Ketika Menlu dan Menlu bertemu. Ya. Oke, terima kasih. Ahmad Muzani bersama delegasi Indonesia lainnya turut menghadiri pemakaman mantan pemimpin tertinggi Iran, Ayatollah Ali Khamenei di Masyhad. Kunjungan delegasi Indonesia disambut oleh penjaga makam suci Imam Reza, Ayatollah Ahmad Marfi. Dalam kesempatan itu, pemerintah Indonesia sampaikan duka cita mendalam atas wafatnya Ayatollah Ali Khamenei yang dicintai rakyat Iran. Pemirsa, Sekretaris Kabinet Tendi Indra Wijaya memberikan semangat kepada Taruna Akademi Militer di depan 1.600 taruna. Teddy mengingatkan taruna untuk selalu mengabdi untuk bangsa Indonesia. Maju ke depan sini, jelaskan ke saya arti moto dari Akademi Militer. 1.600 taruna nggak ada yang berani maju? Taruna. Kau push up semua sekarang? Turun 11 kali. 1, 2, 3, 11. Paham salahmu di mana? Oke, duduk. Sekretaris Kabinet Tendi Indra Wijaya memberikan pembekalan selama 3 jam untuk taruna Akademi Militer di Magelang, Jawa Tengah. Di depan 1.600 taruna, Teddy bagikan pengalamannya saat menuntut ilmu. Serkap Teddy mengingatkan taruna Akmil untuk terus mengembangkan diri. Kalau kau udah terlanjur basah, jangan tanggung-tanggung gitu. Kalau kamu sudah hadir, kau jangan sekedar hadir. Pastikan beri warna, berilah warna angkatanmu. Kalau bekerja 100%, kerahkan semua yang kamu punya agar itu berhasil, tapi jalan yang baik. Kemudian ya diikhlasin, sehingga kalau misalkan itu pun gagal, kau nggak nyesal. Karena semua yang udah kamu kerjakan, kamu bisa kerjakan, kamu sudah kerjakan. Tinggal Tuhan yang Maha Besar aja menentukan di mana. Teddy sendiri adalah alumni Akmil tahun 2011. Setelah lulus, Seskap Teddy terus meningkatkan kemampuan dirinya,
mulai dari masuk Kopassus hingga masuk Ranger School di Fort Benning, Amerika Serikat. Debbie pun menjadi lulusan terbaik. Terima kasih Anda masih bergabung sama kami. Pemirsa, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo membuka sayembara bagi siapa saja yang bisa membuktikan tudingan bahwa Komisaris BUMN Aisyah Zakia merupakan keponakannya. Dodi bahkan menjanjikan hadiah umroh sekeluarga bagi pihak yang dapat membuktikan tudingan tersebut. Pernyataan sayembara umroh dilontarkan langsung Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo kepada para wartawan usai ia menghadiri rapat di Istana Kepresidenan Rabu sore. Selain soal tudingan Komisaris PP Aisyah Zakia merupakan keponakannya, wartawan juga menanyakan rumor mutasi sejumlah pegawai senior di Kementerian Pekerjaan Umum dari Jakarta ke berbagai daerah terpencil di luar Jawa. Bagaimana Pak? Apa mutasi? Iya Pak, ini benar Pak, ini karena terkait dengan bocornya surat Bapak ke... nggak ada. Kalau mutasi itu benar Pak? Mutasi kan biasa aja. Pegawai gue 38.600 bisa nggak boleh mutasi ya? Tapi berarti bukan karena isu yang surat bocor? Pak, yang komisaris jadi ponakan apa Pak? Bukan sayembara, kalau lu bisa buktikan gue kasih lu umroh keluarga lu semua. Itu bukan ponakan apa Pak? Bukan sayembara tuh, gue kasih waktu sebulan. Berarti bukan ponakan Pak? Ya, lu pikir sendiri dah. Menteri PU Dodi Hanggodo belakangan menjadi sorotan publik. Selain rumor keponakan dan mutasi di kementeriannya, juga beredar soal gambar surat dinas ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anaknya. Setelah ramai jadi perbincangan, Menteri Pekerjaan Umum Dodi Hanggodo buka suara. Dodi pastikan dirinya batal mengunjungi New York, Amerika Serikat. Dodi juga menyebut dirinya lebih memilih meninjau jembatan Enang-Enang di Benar Meriah. Biar lebih penting kesini gue. Lebih penting ke Enang-Enang. Iya. Kalau ke Amerika batal, karena saya lebih pentingkan ke Enang-Enang dari kemudian ke Agam. Itu saya udah berapa kali ke Amerika. Sebelumnya, gambar surat dinas Kemen PU ke Amerika Serikat yang mencantumkan nama istri dan anak menteri menjadi perhatian publik. Publik menilai keikutsertaan istri dan anak menteri dalam kunjungan dinas menggunakan APBN. Namun, Kementerian PU memastikan surat yang beredar di publik sebagai syarat kelengkapan visa. Selain itu, biaya perjalanan anak dan istri menteri ditanggung sebagai biaya pribadi. Saat ini Kemen PU masih mencari pihak yang membocorkan berkas perjalanan dinas yang beredar di media sosial. Tim Liputan iNews melaporkan. Kementerian Haji dan Umroh meminta dana sebesar 4 triliun rupiah ke Badan Pengelola Keuangan Haji. Permintaan dilakukan untuk biaya uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Permintaan dana sebesar 4 triliun rupiah Kementerian Haji dan Umroh ke BPKG diungkapkan Menteri Haji dan Umroh Muhammad Irfan Yusuf saat rapat kerja dengan Komisi 8 DPR RI. Permintaan dana dilakukan untuk pembayaran uang muka penyelenggaraan haji tahun 2027 ke Otoritas Arab Saudi. Pembayaran ini sesuai dengan ketentuan pemerintah Arab Saudi yang membuka pendaftaran mulai 15 Juli hingga 13 Agustus 2026. Selain kewajiban pembayaran juga untuk mempertahankan lokasi tenda Jemaah Indonesia di musim haji 1447 Hijriah untuk kembali digunakan untuk musim haji 1448 Hijriah. Jumlahnya 8.800.000 sekian, sekitar Saudi Rial sekitar 4 triliun lebih 7 miliar sekian. Tenggatnya kapan? Kenapa? Tenggatnya besok dimulai pembayaran. Pola yang dilakukan oleh pemerintah Saudi, pembayaran itu dianggap sebagai bagian kepastian bahwa kita akan ikut mengirim jemaah haji tahun depan. Kalau kita nggak melunasi, kita tidak membayar uang muka, itu dianggap kita mungkin tidak mengirim jamaah haji tahun 2027, sehingga slot tempat-tempat yang sudah kita pakai selama ini akan diberikan kepada negara lain yang demikian juga mungkin nanti jika ada slot negara lain yang selama ini kita anggap baik dan di negara lain belum bayar, kita akan menggunakan
slot negara lain itu.